Sambutan berikutnya dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Haji Muntolib, Sarjana Agama Magister Sains. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidil khurri wal mu'addalin, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul, Ibu Dr. Anda Jah Nur Hasanah MM. Yang kami hormati Kepala TU, Kepala Tata Usaha Ibu Martiningsih. Yang kami hormati Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Halim, Bupati Kabupaten Bantul atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh wali siswa MTS Negeri Bantul dan seluruh anak-anakku wisudawan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan purna wisuda purna siswa dan takbir di MTS Negeri 9 Bantul. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di kelak kemudian hari akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, yang pertama kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Madrasah, KTU dan Komite yang telah bekerja keras untuk mewujudkan konstitusi, janji konstitusi kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini mencerdaskan anak-anak siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul. Yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah dengan tulus dan sabar untuk mendampingi anak-anak siswa kita selama 3 tahun di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul ini dengan tulus dan sabar. Yang ketiga, kami ucapkan kepada komite dan wali siswa semuanya yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada Kementerian Agama dalam hari ini pada Madrasah Sanawiyah Negeri Bantul. Mudah-mudahan amanah panjenengan semuanya yang kami terima pada 3 tahun yang lalu, hari ini kita saksikan dan kita buktikan bahwa
sudah memasuki purna siswa dan akan dikembalikan oleh kepala madrasah pada panjenengan semuanya. Kita bisa berharap kita bisa sesuai dengan amanah yang panjenengan semuanya kita titipkan, yang panjenengan titipkan pada kami di Kementerian Agama, dalam hal ini di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul ini. Kami mengucapkan semuanya dari seluruh kepala madrasah dan jajarannya, pada komite dan kepada wali siswa yang sudah berusaha mempercayakan kepada kita semuanya yang bekerja keras, lalu di madrasah Bapak dan Ibu guru, kepala KTU yang sudah bekerja keras, kalau di rumah Bapak dan Ibu sekalian bisa mendampingi putra putrinya dengan penuh sabar. Apalagi ini adalah produk dari pandemi Bapak dan Ibu sekalian. Kami yang pada saat itu di Kepala Bidang Pendidikan Madrasah tentu sudah berupaya bagaimana anak-anak madrasah ini bisa pendidikannya, perjalanan pembelajarannya sudah sesuai apa belum. Tentu itu semuanya karena Corona 2 tahun 2020-2021 tentu kami tidak bisa maksimal mendampingi putra putri panjenengan semuanya di madrasah ini melalui tatap muka. Tentu pada saat itu kebijakan melalui daring atau mungkin blended dalam hal tertentu. Blended itu antara daring dengan luring. Itu ada yang sebagian daring, ada yang sebagian luring, ada yang sebagian langsung tatap muka, ada yang sebagian itu melalui online. Tentu itu adalah kebijakan kadang meresahkan bagi orang tua kita, tetapi itu yang harus perjalanan yang harus kita alami. Jadi kita tidak bisa memutuskan secara sendiri-sendiri, tetapi ini adalah sebuah kebijakan kadang menyenangkan bagi orang tua, kadang itu menyusahkan bagi orang tua. Tetapi tujuan kami mengambil sebuah sikap kebijakan itu adalah mengambil sikap yang bijak, bagaimana pendidikan anak-anak kita masih terkawal secara kualitas, tetapi juga terkawal secara kuantitas. Jadi ini semuanya adalah kebijakan bagi kita semuanya di Kementerian Agama, bagaimana SDM di madrasah itu yang menjadi sebuah tuntutan yang tidak mau tidak kita harus mengembangkan kompetensi bagi guru, kemudian tenaga kependidikan dalam rangka mengawal, mengemban amanah dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 9 mulai dari pinggiran road maksud saya, jadi pinggiran ini satu hal yang harus kita buktikan bersama-sama. Kepala madrasahnya juga baru, ini yang harus kita buktikan bersama. Ternyata saya juga dulu mengangkat Bu Nur ini juga ragu-ragu, ini bisa bersaing dengan di dunia pendidikan di kota apa tidak, karena kita adalah dalam ring road, tentu ini persaingan sangat ketat. Tetapi alhamdulillah perjalanan waktu 2 tahun 2020-2021 pada masa pandemi, tapi beliau masih bisa membuktikan bahwa Madrasah Negeri 9 Bantul ini sampai hari ini yang kami pantau ini masih madrasah yang banyak prestasi, terbanyak di Bantul, kemudian masuk satu-satunya program ZI, zona integritas. Tapi mudah-mudahan ini di antara 12 piloting ada aliyah, ada sanawiyah, tetapi justru aliyah yang madrasah besar-besar itu malah justru tidak masuk dalam penilaian yang terakhir. Tapi alhamdulillah ini kerja keras. Mari
Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam rangka menjawab Bapak dan Ibu sekalian, wali siswa. Kalau dulu mungkin panjenengan nyekolahkan putra-putri yang masukkan di madrasah ini juga ragu-ragu, panjenengan sekarang bisa membuktikan bahwa madrasah yang ada di pinggir ring road ini, bukan pinggiran tapi pinggir ring road, tetapi ini akan kita buktikan bahwa madrasah ini masih madrasah yang terbaik bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini terus prestasi anak-anak semakin terkawal secara kualitas maupun nanti secara kuantitas di madrasah ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengelola di Kementerian Agama ini bagaimana input madrasah. Di situ ada guru, di situ ada pengawas, ada kepala madrasah. Tentu ini yang kami koreksi, kami pantau terus bagaimana kepala madrasah menjadi leader di madrasahnya. Ini di dalam rangka mengawal transparansi pendidikan kita untuk madrasah yang berdaya saing di kemudian hari. Kemudian guru-guru kita, alhamdulillah di madrasah Sanawiyah Negeri 6 ini tentu karena di 9, alhamdulillah masih memperhatikan pidato saya. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat prestasi-prestasi semakin hari semakin tidak kadang kita capeknya itu capek memberikan ucapan Bapak dan Ibu sekalian, karena belum berhenti ucapan itu kami sampaikan di malam hari, pagi harinya sudah ada kabar kita dapat prestasi. Ini kadang mohon maaf kalau benar kalau kami tidak respon, kadang capeknya capek bukan senang mendapatkan prestasi, tapi capek itu ngetik, Bu, selamat kan dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita ini di madrasah setiap hari, apalagi di madrasah 9 ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami banyak mengaturkan kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan itu langsung direspon, baik itu kebijakan di SDM, kebijakan di digitalisasi layanan. Jadi madrasah tidak boleh kalah dengan pendidikan yang lain. Madrasah harus mampu mewujudkan mimpi indah dari visi Kementerian Agama kita, yaitu mewujudkan siswa yang mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu keagamaan maupun ilmu teknologi, IT. Ini artinya Bapak dan Ibu sekalian, madrasah riset di MTS 9 Bantul ini, madrasah akademik, kemudian madrasah literasi di Sanawiyah, itu menjadi bagian dari untuk mewujudkan, berupaya bagaimana branding madrasah yang ada di madrasah ini tidak hanya sekedar nama, tapi memang benar-benar siswa kita memang harus berdaya saing di kemudian hari. Jadi kalau anak-anak hari ini di wisuda, tentu pada saatnya kalian akan pindah dari sekolah ini dan pindah ke sekolah lain, bawalah alma mater ini menjadi alma mater yang harum namanya di sekolah yang dimana Anda nanti akan menuntut ilmu yang lebih tinggi. Tentu ini semuanya yang kita titipkan kepada guru-guru, kepala madrasah, pada siswa maupun Bapak dan Ibu wali siswa semuanya. Ini dalam rangka bagaimana kita harus mampu mewujudkan ini semuanya. Yang ketiga, bagaimana ilmu agama dan ilmu teknologi ini menjadi bagian yang harus kita wujudkan melalui madrasah ini. Satu, termasuk mandatori tahfidz. Ini di dalam rangka membekali anak-anak kita. Ini untuk mewujudkan anak-anak yang mampu berdaya saing di kemudian hari. Jadi anak-anak yang mampu
dari sisi keagamaannya untuk mewujudkan bagaimana antara ilmu agama dan ilmu teknologi ini menyatu. Jadi Indonesia itu nanti yang akan memenuhi pemerintahan, pengusaha itu adalah dari madrasah semuanya yang hebat-hebat ini. Jadi anak-anak yang pinter IT, berkarakter tinggi, ini yang kita harapkan. Jangan sampai nanti kita keluar, alma maternya kita tinggal, ini jangan sampai. Kita pesankan pada anak-anakku maupun orang tua, wali siswa yang hadir pada kesempatan kali ini, harus kita jaga marwah alma mater MTSN 9 ini menjadi alma mater yang menghantarkan kalian, kesuksesan kalian semuanya di kemudian hari. Karena tanpa itu semuanya, guru-guru setitik, setetes kata dari bapak dan ibu guru di sini, tentu itu semuanya pasti akan diingat menjadi bekal di kemudian hari. Demikian bapak dan ibu sekalian, saya yang terakhir terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak bisa mendampingi, membersamai bapak dan ibu mulai dari pagi. Kita tahu bahwa kita ini banyak acara bapak dan ibu sekalian. Jadi Yogyakarta untuk hari ini sampai tanggal 26 yang akan datang, kita ketemuan dari 34 provinsi seluruh Indonesia untuk menghadiri acara Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi. Jadi ada 10.000 peserta yang hadir di Yogyakarta karena sebagai tempat lokasi event nasional. Tentu ini semuanya kita harus menjadi tuan rumah yang baik untuk mewujudkan Yogyakarta yang toleran, Yogyakarta yang moga bapak. Jadi untuk mewujudkan madrasah yang Yogyakarta yang toleran atau City of Tolerance, itu mewujudkan bagaimana masyarakat Yogyakarta bisa berakulturasi dengan antara agama yang satu dengan agama yang lain, saling menghargai. Tentu ini semuanya wujud dari kepedulian madrasah, kepedulian Kementerian Agama, wujudkan moderasi beragama, mewujudkan toleransi keberagaman kita terhadap yang satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Bupati atau yang mewakili atas kehadiran di madrasah ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi besar bagi Bapak dan Ibu sekalian di acara pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, apabila ada kurang dan lebihnya, kami hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi madrasah yang hebat di kemudian hari mampu bersaing dengan madrasah maupun sekolah. Jadi tidak hanya di madrasah, karena kalau di madrasah mungkin ini sudah terbaik, tapi kalau di sekolah yang lain, di sini ada sekolah, kalau di kota itu kan ada SMP 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian ini apalagi nanti kurikulum kita sudah mulai bergerak, berubah lagi. Ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tapi insya Allah kami sudah memulai dari Merdeka Belajar itu seperti apa, madrasah dengan kurikulum KMA 184, 183 dengan kebijakan kami yang 2020-2021 bahwa madrasah harus bisa mengakulturasi dan menjawab kebutuhan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Anak-anak juga dibebaskan bagaimana anak-anak memilih program SKS maupun program reguler. Di tempatnya Pak Singgih kemarin yang di MAN 4 ini juga sudah 2 tahun sudah lulus. Jadi alhamdulillah ini mulai anak-anak sudah mulai, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian yang masih
ingin menyekolahkan putra-putrinya bisa promosi. Jadi madrasah tidak hanya reguler 3 tahunan, tetapi bisa 2 tahun juga bisa lulus. Ini sudah banyak yang kami sampaikan sebagai kebijakan dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjawab tantangan global, supaya anak-anak yang pengen cepat lulus ya silahkan nanti ambil yang program SKS. Anak-anak yang pengen riset, penelitiannya lebih tinggi, jadi peneliti-peneliti muda sudah kami siapkan untuk program-program branding madrasah literasi maupun madrasah riset. Madrasah yang pengen akademik ini juga bisa di putra-putrinya nanti disekolahkan kepada madrasah-madrasah yang itu memang punya branding secara akademik. Ini banyak sekali yang branding yang kami sampaikan, mulai dari ini merupakan kebijakan Kementerian Agama. Tentu Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih dimanapun madrasah sekarang hampir sama kebijakannya. Tentu ini semuanya komitmen mulai dari Bapak dan Ibu guru, kepala madrasah, Bapak dan Ibu guru, kemudian KTU, komite, ini saling berangkulan untuk mewujudkan janji konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan anak-anak yang mampu berdaya saing di kemudian hari, anak-anak yang mampu menjadi yang berkarakter mulia, berkarakter tinggi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas khilaf dan salah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak DIY untuk masih di tempat. Mohon maaf karena akan dilanjutkan untuk pemberian penghargaan peraih nilai tertinggi mata pelajaran ASPD. Peraih nilai tertinggi ASPD mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan total nilai 97,50, Ananda Kaila Azira Putri Aulia. Nilai tertinggi ASPD mata pelajaran Matematika dengan nilai 83,33, Ananda Prastistia Sekar Rahmadani. Nilai tertinggi ASPD mata pelajaran Bahasa Inggris dengan nilai 87,50, Rahadian Muhammad Ridho Radite. Nilai tertinggi ASPD mata pelajaran IPA ada 2 siswa kita, Ananda Hanifah Alia Azizah Rianto dan Ananda Jasmine Afra Molia Geria. Maju mulai, Pak. Maju mulai. Oke. Oh iya tak? 1, 2, 3. Mau belum? Satu, 2, 3. Foto bersama Bapak. Baik, kita ambil gambarnya terlebih dahulu. Lebih maju lagi. Daerah sama jadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muntolib Sarjana Agama Magister Studi Islam yang telah berkenan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita.